sebuah peristiwa yang secara mendasar mengubah arsitektur keamanan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumumkan doktrin nuklir negaranya pada hari Senin 2 Maret dengan menjelaskan apa yang bisa ditawarkan Paris kepada sekutu yang khawatir atas ketidakpastian payung nuklir AS alat di bawah Presiden Donald Trump. Ini tentang bagaimana Eropa yang dipimpin oleh Macron berupaya menjadi mandiri dalam hal penangkalan nuklir. Dan Macron secara langsung mengatakan kepada orang-orang Eropa bahwa hanya Prancis satu-satunya di Eropa yang memiliki senjata nuklir sendiri dan yang penting teknologi serta kemampuan untuk memproduksinya. Prancis dapat melindungi Eropa dengan payung nuklirnya sendiri, menggantikan Amerika. Dan pada saat yang sama, para analis dari Pusat Pertahanan Inggris Rusi menyimpulkan bahwa rudal nuklir Inggris dan Prancis mungkin akan kehilangan kemampuan untuk menembus pertahanan Rusia pada tahun 2035. Namun, kesimpulan ini justru menekankan pentingnya langkah-langkah yang saat ini diusulkan oleh Emmanuel Macron di bidang nuklir. Nama saya Alexei Pecci. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, mohon berlangganan saluran ini, beri suka, komentar di bawah, dan ikuti saluran Telegram saya. Pecci News, tautan ada di deskripsi video. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Reuters melaporkan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan memperbarui doktrin nuklir pada Senin 2 Maret dengan menjelaskan apa yang bisa ditawarkan Paris sebagai payung nuklir bersama tanpa Amerika Serikat. Sebelumnya, Emmanuel Macron dijadwalkan menyampaikan pernyataan ini di konferensi keamanan Munich namun ditunda. Nanti saya jelaskan alasannya. Meskipun Prancis dan Inggris adalah negara berkekuatan nuklir, sebagian besar negara Eropa terutama mengandalkan Amerika Serikat untuk menangkal potensi lawan manapun. Ini adalah dasar keamanan transatlantik yang telah ada selama puluhan tahun. Namun pendekatan Donald Trump terhadap Rusia dan sikapnya yang lebih keras terhadap sekutu tradisional, termasuk misalnya ancaman untuk merebut Greenland, wilayah otonom, wilayah sekutu NATO yaitu Denmark, membuat pemerintah Eropa merasa bingung, bisa dibilang sangat bingung. Pada awal bulan ini di Munich, di konferensi keamanan yang sama, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa Berlin telah memulai negosiasi dengan Prancis mengenai potensi penangkal nuklir Eropa, yang menurut Macron harus menjadi pendekatan yang menyeluruh terhadap pertahanan dan keamanan. Negara-negara lain, termasuk negara-negara Amerika Utara yang secara tradisional pro-Amerika sejauh ini dengan hati-hati menyatakan ketertarikan terhadap usulan Macron. Menariknya, usulan tersebut kini tak langsung ditolak, padahal banyak usulan Macron di awal masa jabatannya 2017 sampai 2020 seringkali ditolak. Contohnya, Macron pernah menyatakan hal ini bahkan saat masa jabatan pertama Donald Trump. Kita perlu otonomi strategis dan harus mandiri tanpa bergantung pada Amerika, Rusia, Tiongkok, atau pihak lain. Kita harus mandiri secara strategis, ekonomi, dan militer. Macron juga mengusulkan pembentukan tentara Eropa karena Amerika seperti Trump bisa mengecewakan. Waktu itu, orang-orang mengabaikan Macron dan bilang usulnya lucu, tak perlu didengar. Tahun 2020, dia mengusulkan payung nuklir dan berkata, mari pikirkan ini, kita punya senjata nuklir, Inggris juga, mari buat payung nuklir sendiri untuk Eropa. Tanpa Amerika, kita tetap berteman tapi harus melindungi diri sendiri. Dulu Macron diabaikan, sekarang setidaknya ada yang tertarik. Kini pejabat Eropa secara tertutup meragukan sejauh mana senjata nuklir Prancis dapat melindungi benua ini. Pertanyaan yang memicu kekhawatiran meliputi pembagian biaya dan siapa yang mengendalikan keputusan peluncuran. Dan apakah fokus pada kekuatan nuklir tidak akan mengorbankan investasi yang diperlukan untuk angkatan bersenjata konvensional. Perlu saya catat, Prancis secara resmi menghabiskan sekitar 6 miliar dolar per tahun untuk memelihara persenjataan mereka yang terdiri dari 290 hulu ledak nuklir yang merupakan persenjataan terbesar keempat di dunia. Dan di sini saya akan mengutip Mark Rutte, Sekjen NATO. Jika Eropa benar-benar ingin bertindak secara mandiri, Eropa harus membangun potensi nuklirnya sendiri. Itu akan menelan biaya miliaran euro dan Anda kehilangan penjamin utama kebebasan, yakni payung nuklir Amerika Serikat.
Serikat. Artinya, Rutte menyarankan untuk tidak melakukan hal itu. Menurut para ahli, dalam kerangka penangkalan nuklir NATO, Amerika Serikat telah menempatkan sekitar 100 bom nuklir di Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Jika terjadi konflik, angkatan udara dari negara-negara non-nuklir ini akan membawa bom-bom Amerika sesuai dengan apa yang disebut doktrin penggunaan bersama senjata nuklir. Bulan ini, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Elbridge Colby, menyatakan kepada para sekutu di Brussel bahwa Washington akan terus memperluas penangkalan nuklirnya ke seluruh Eropa. Meski Amerika Serikat menggelontorkan lebih dari $1 triliun untuk modernisasi senjata nuklirnya. Mereka mengatakan, ya Trump membuat pernyataan politik, tetapi penangkalan nuklir tidak akan hilang kemana-mana. Pejabat Prancis menyatakan Paris tidak berniat menggantikan perlindungan Amerika atau menyaingi NATO. Menurut pejabat Prancis, Paris ingin agar orang Eropa lebih memahami apa yang bisa dan tidak bisa diberikan oleh doktrin Prancis. Namun Paris sangat yakin bahwa pendanaan alat penangkalan tetap menjadi tanggung jawab eksklusif Prancis demi memastikan kendali nasional. Artinya, orang Prancis secara langsung mengatakan bahwa mereka tidak meminta uang dari Anda. Jangan berpikir bahwa mereka mencoba membebankan biaya pemeliharaan kepada semua orang. Elemen utama dari posisi Prancis adalah ambiguitas strategis mengenai kapan senjata nuklir dapat digunakan dan di mana kepentingan Paris bersinggungan dengan pertahanan Eropa yang lebih luas. Ada momen menarik dan unik di sini. Setiap perluasan peran Prancis juga akan menuntut Eropa untuk mengembangkan rudal serangan jarak jauh dengan jangkauan lebih dari 2000 km. Ini adalah kemampuan yang belum dimiliki Eropa saat ini. Pengembangan senjata nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan di medan perang berbeda dengan senjata strategis yang dirancang untuk diluncurkan pada jarak jauh, dianggap bahkan lebih kecil kemungkinannya. Para pejabat mengatakan bahwa hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dalam kerangka perjanjian non-proliferasi nuklir yang telah lama didukung oleh pemerintah Eropa. Itu lucu sekali. Bayangkan orang Rusia menaruh senjata nuklir di Belarus makin dekat ke Eropa. Lalu orang Eropa berkata, kita punya perjanjian non-proliferasi nuklir, kalian ini bagaimana? Kita bisa memprovokasi seseorang. Selanjutnya, saya kutip pernyataan diplomat utama Uni Eropa, Kaja Kallas. Kami memahami dari mana diskusi-diskusi ini berasal. Diskusi ini muncul dari fakta bahwa aliansi transatlantik kita sudah tidak seperti dulu lagi. Menurut saya, jika ada lebih banyak senjata nuklir di dunia ini, kita tidak akan hidup di dunia yang lebih damai. Pengumuman yang disiapkan Macron sudah disebut doktrin nuklir Macron. Di pangkalan kapal selam nuklir Prancis di Bretagne, Macron akan memberikan laporan rutin tentang doktrin nuklir yang dilakukan setiap masa jabatan presiden. Sesuai doktrin ini, Prancis mempertahankan persenjataan minimal namun andal yang mampu menimbulkan kerusakan besar guna mencegah serangan pertama apapun. Namun, tahun ini Macron memilih membahas beberapa alternatif. Pejabat Prancis mencatat situasi strategis berubah drastis sejak pidato terakhirnya tahun 2020. Dengan merujuk pada perluasan persenjataan Rusia dan meningkatnya retorika nuklir setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Prancis sudah lama menyatakan bahwa kepentingan vitalnya memiliki dimensi Eropa, artinya tidak terbatas hanya di dalam Prancis. Pada 2020, Macron mengundang mitra berdiskusi strategis, namun tawaran ini kurang mendapat antusiasme. Inilah maksud saya, dia mengusulkan ide ini 6 tahun lalu. Para pejabat mengatakan bahwa satu prinsip dalam doktrin tetap tidak berubah, hanya Presiden Prancis yang dapat memberikan perintah untuk serangan nuklir. Nah, begitulah. Analis Inggris percaya rudal nuklir Inggris dan Prancis mungkin tak mampu menembus pertahanan Rusia menjelang tahun 2035. Dalam hampir 10 tahun, Rusia diperkirakan akan mengembangkan pertahanan udara dan rudal yang membuat rudal nuklir Inggris dan Prancis tidak bisa menembusnya. Namun jika situasi di Eropa tetap seperti sekarang, maka doktrin nuklir Macron menjadi sangat relevan seperti belum pernah sebelumnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini bermanfaat, Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial. Saya sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi dalam bentuk apapun atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.